Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan apa itu analisis portofolio investasi. Analisis portofolio investasi adalah proses evaluasi dan manajemen investasi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko. Analisis ini melibatkan beberapa tahap, diantaranya memilih aset yang tepat, menentukan aset yang optimal, memantau dan menyesuaikan portofolio secara berkala, meninjau kinerja statistik, dan lain-lain. Portofolio investasi juga merupakan kumpulan instrumen aset investasi yang dimiliki oleh seseorang atau institusi seperti saham, obligasi, reksadana, dan pasar modal dengan tujuan untuk memperoleh timbal hasil dari pertumbuhan nilai instrumen investasi tersebut di masa yang akan datang. Tujuan investasi. Tujuan utama dari analisis portofolio adalah untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara risiko dan pengembalian. Beberapa tujuan spesifiknya meliputi yang pertama, mengidentifikasi kinerja aset, yaitu dengan cara menilai kinerja setiap aset dalam portofolio untuk memastikan kontribusinya terhadap tujuan keseluruhannya. Yang kedua, diverifikasi risiko, yaitu mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset. Yang ketiga, optimalisasi pengembalian, yaitu mencari kombinasi aset yang memberikan pengembalian terbaik sesuai dengan toleransi risiko investor. Yang keempat, pemantauan dan penyesuaian, yaitu memantau kinerja portofolio secara teratur dan melakukan penyesuaian secara kebutuhan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa, antara lain, yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang investasi, yang kedua, keterbatasan sumber daya finansial, yang ketiga, kehadiran risiko dan ketidakpastian pasar, yang keempat, ketergantungan pada emosi dan berprasangka. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi machine learning dalam prediksi pasar. Penggunaan teknologi machine learning telah menjadi fokus utama dalam berbagai aspek bisnis dan ekonomi, terutama dalam peramalan bisnis dan prediksi pasar. Penelitian ini menyajikan beberapa tinjauan singkat tentang bagaimana machine learning digunakan. Yang pertama, machine learning digunakan dalam peramalan bisnis untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data historis. Metode seperti regresi, neural network, dan decision trends digunakan untuk menganalisis data transaksi, penjualan, dan kinerja keuangan perusahaan. Kedua, dalam prediksi pasar, machine learning dimanfaatkan untuk menganalisis data pasar, sentimen pelanggan, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi perilaku pasar. Algoritma machine learning seperti klasifikasi, clustering, dan analisis teks digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data pasar dan memprediksi perilaku pasar di masa depan. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, mengelola risiko, dan mengidentifikasi peluang pasar baru. Namun, meskipun machine learning menawarkan potensi besar dalam meningkatkan akurasi peramalan bisnis dan prediksi pasar, tantangan seperti kurangnya data berkualitas, interpretasi yang kompleks, dan kebutuhan akan infrastruktur komplikasi yang kuat masih perlu diatasi. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dashboard manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko adalah komunikasi antara manajemen dan unit-unit kerja perusahaan, sehingga setiap individu dalam perusahaan dapat memahami kesadaran risiko, budaya risiko, dan kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan guna untuk mengukur kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut. Pengembangan dashboard manajemen risiko dapat menggunakan aplikasi pengelolaan risiko. Yang pertama terdapat FIRMS. Aplikasi ini dapat digunakan untuk pengelolaan risiko mulai dari asesmen, pengawasan, dan tindakan pengendalian risiko bisnis. Fitur yang tersedia dalam aplikasi ini yaitu Risk Catalog Management yang membantu dalam mengelola risiko bisnis dengan katalog lengkap. B. Dashboard. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan pelaporan dari tahapan penilaian, identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risiko secara sistematis.
Dashboard manajemen risiko merupakan panel kontrol yang menunjukkan status indikator kinerja utama KPI dan memungkinkan Anda memantau kemajuan tindak perbaikan. Integrasi sumber data internal dan eksternal untuk mengambil keputusan investasi mahasiswa melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 1. Sumber data internal. Data keuangan mahasiswa, informasi tentang tabungan, pendapatan, dan pengeluaran. 2. Sumber data eksternal, pasar keuangan, informasi terkini tentang saham, obligasi, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. 3. Metode integrasi, penggunaan software analisis data, memanfaatkan alat analisis seperti Excel, Python, atau software khusus untuk pengelolaan data dan analisis data. 4. Analisis dan pengambilan keputusan, evaluasi risiko, menilai risiko dari berbagai pilihan investasi berdasarkan data yang dikumpulkan. 5. Monitoring dan penyesuaian, pemantauan berkala, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja investasi dan melakukan penyesuaian berdasarkan data terbaru. Sekian, terima kasih.